Selamat siang para audiens dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 akan memulai kampanye dari CB Agama, yaitu kampanye anti radikalisme atau intoleransi dalam beragama. Anggotanya ada Vincent Yat, Nicholas Lee, Venditya Dwi Surojo, Vanessa Maharani CP, Daniel Oey, Wilhelmus Wiguna. Kami akan langsung memulai kampanye pada hari ini. Toleransi tinggi dapat mempersatukan perbedaan sehingga dapat mengatasi masalah bersama-sama. Pada masa ini, ada banyak masalah sedang terjadi, misalnya seperti wabah COVID-19 dan kelangkaan minyak goreng. Ini kita dapat bersama-sama fokus untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Tanpa toleransi, kita sebagai negara dengan penuh keanekaragaman bukan saja akan sulit dalam bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, tapi dengan adanya toleransi, kita juga dapat memunculkan masalah baru di antara kita ini, seperti kasus-kasus dan peristiwa yang pernah terjadi, seperti pengerusakan tempat ibadah, properti pribadi, dan keselamatan orang. Kita sebagai warga negara Indonesia bisa secara perlahan-lahan mulai berdialog antara keanekaragaman budaya ini agar dapat lebih memahami satu sama lain. Oke, selanjutnya ada keadilan yang setara bagi masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakangnya. Terjadi banyaknya kasus penindasan di Indonesia yang terjadi kepada masyarakat berdasarkan dari aspek ras atau agama. Hal ini adalah salah satu isu atau permasalahan yang tidak akan bisa diperbaiki oleh siapapun kecuali dari diri kita sendiri. Nah, banyaknya masyarakat minoritas yang ditindas dan tidak diperlakukan dengan selayaknya oleh masyarakat lain karena latar belakangnya. Kita harus bisa menegakkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kita semua setara sebagai manusia. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, seperti contoh kita membantu orang kesusahan sesuai dengan kemampuan kita. Dari hal kecil seperti itu sudah menunjukkan bahwa jiwa adil dan saling membantu telah tercipta di dalam diri sendiri. Selanjutnya, menanamkan jiwa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sikap nasionalisme itu merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan, kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Sikap tersebut akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada dan merupakan jiwa bangsa Indonesia. Radikalisme bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa, oleh karena itu harus diantisipasi dan ditindak dengan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan membangun kesadaran keagamaan yang benar dan harmoni, memberikan paham kebangsaan yang damai, membangun rasa nasionalisme sehingga tumbuh generasi yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negaranya. Guru dan guru agama harus berperan menanamkan kecintaan kepada peserta didik cinta bangsa dan negara atau nasionalisme sebagai bagian dari mengamalkan ajaran agama yang benar. Selanjutnya, saling menghargai adalah dasar dari perdamaian. Masih banyak kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi jika kita menghargai satu sama lain. Seperti kejadian yang terjadi di Tanjung Balai. Hal ini terjadi karena etis tertentu protes atas berkumandangnya masjid di depan rumahnya. Hal ini menyebabkan kesinggungan dan kemarahan umat Islam sehingga berujung pada pembakaran rumah dia dan juga vihara. Sebagai orang Indonesia yang memiliki berbagai ras dan agama, seharusnya kita menghargai umat agama lain dan juga ras lain agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Lanjutnya. Ini untuk topik yang membantu mengurangi radikalisme melalui pembelajaran agama lain. Jadi, pada umumnya, radikalisme timbul dari kesalahpahaman mengenai ajaran agama. Maka dari itu, baiknya untuk anak-anak kecil hingga remaja sekarang, untuk diajarkan mengenai agama yang benar dan kalau bisa belajar agama-agama lain. Karena pastinya,
Tiap-tiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan membantu sesama manusia. Maka dari itu, kita ajarkan yang baik sejak dini agar orang-orang yang tidak salah paham dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Topik yang terakhir adalah berpikir positif, terbuka, dan sikap rendah hati. Intoleransi berkaitan dengan keterbukaan pikiran, sebaliknya pun begitu. Toleransi juga berkaitan dengan pikiran. Kita toleran karena rendah hati dan pikiran positif serta terbuka pada hal-hal lain. Sikap toleransi menumbuhkan rasa kasih dan meningkatkan ikatan antar manusia. Sikap toleransi dengan kerendahan hati menghindarkan kita dari kesalahpahaman dan permusuhan semua insan di dunia. Sekian atas waktunya. Terima kasih semua.